tidak pahamnya warga Nahdliyin terhadap politik dan hukum. Nah, itu pintu masuk biar Pak Dewi itu bisa memaparkan jelas. Satu, berarti ini bisa bersifat edukasi, ya, edukasi tentang politik dan hukum. Kedua, di mana letak NU dalam perannya itu dalam bidang politik dan hukum. Ketiga, menginformasikan sebagai lembaga penyuluhan dan bantuan hukum sebelum ke arah situ, ya, itu tadi kan global ya. Kalau masuk ke Purbalingga berarti menginformasikan rencana dan program dan sejauh mana sudah terlaksana dalam hal politik dan hukum. Yang ini lebih pada advokasi, lebih pada edukasi. Mungkin saja kalau advokasinya ini pendekatannya litigasi seperti apa, non litigasi pemberdayaan, ya, praktisnya seperti apa. Nah, nanti mohon disampaikan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan biasanya itu 1,5 jam. Tergantung kalau ada penanya banyak ya dridir. Tapi tergantung anunya, tergantung nanti nggak sejam-sejam amat sih. Biasanya malah 1,5 jam. Mungkin seperti itu dari saya, mudah-mudahan menjadi pantikan yang setidak-tidaknya menjadi tolak ukur batasan dan pada malam hari ini bisa pembicaranya bisa mendapatkan ilmu. Dan jangan lupa para rekan dan rekan kita belajar, menyaksikan apa yang mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik Pak Beni. Baru sampai mukadimah atau pemantik sudah sangat menarik bahwa sangat penting buat rekan dan rekan kita untuk melengkapi dalam khidmat di NU. Karena dalam diri seseorang yang namanya politik dan hukum tidak akan terlepas dari tubuh kita masing-masing. Maka dari itu langsung saja kita menyimak dan mengkaji dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber utama. Kepada Bapak Dwi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Pak Kiai Haji Bashir. Luar biasa, pembuka yang sangat memukul dan menambah wawasan saya. Terima kasih Mas Nur atas waktu dan kesempatannya. Untuk waktu dan kesempatan ini saya diberi kesempatan mengaji masalah hukum dan politik menurut aksiologi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu organisasi yang sangat luar biasa. Bahkan orang luar negeri atau orang-orang asing itu sangat ingin mempelajari bukan masalah Islamnya tapi Nahdlatul Ulamanya. Jadi saking luar biasanya itu bagaimana NU terbukti bisa menjaga persatuan di Indonesia. Padahal yang namanya Banser itu jumlahnya sampai 2 juta. Itu kan kalau bagi orang asing luar biasa, itu lebih besar dari angkatan daratnya sendiri. Dan di luar negeri itu jadi bahasan, kenapa NU tidak memberontak menjadi negara sendiri? Nah, nggak sampai mereka tahu karena pondasi NU itu dibangun dengan bahasa Aswaja. Ini kalau kita ingat-ingat lagi, orang NU itu harus ingat lagi sejarah Aswaja.
Saya orang hukum itu mengingat secara dasar dulu. Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja itu kan sejak awal anak didik aswaja diajarkan tentang perbedaan, diajarkan menghargai perbedaan. Itu nggak dipahami oleh orang-orang atau bahkan orang Islam sendiri yang tidak mengenal aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan perbedaan itu sejak dasar mereka sekolah, sejak mengenal di bangku-bangku pendidikan, dan dimanapun yang namanya orang NU harus mengenal namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang dimaksud perbedaan itu? Perbedaan itu disebutkan dalam sunnah Nabi bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, itu berlanjut karena ada perpecahan. Itu orang Nahdlatul Ulama paham bahwa berbeda itu indah, nggak harus menjadi satu, nggak harus sama persis, nggak harus seperti si A, si B, si A. Dengan majemuk dan berbeda itu sejak awal leluhur kita, para kiai sesepuh-sesepuh itu, maka mendukung yang namanya Pancasila. Bahkan beliau-beliau sendiri itu tidak ingin negara Indonesia itu negara Islam, karena dia paham yang namanya perbedaan. Di dalam Islam sendiri aja berbeda, apalagi di bangsa yang berbeda tunggal ika di Indonesia seperti ini, yang terdiri dari ratusan suku dan keyakinan, dan perbedaan itu diterima oleh warga NU karena memang diajarkan oleh para kiai sesepuh bahwa kita itu berbeda. Sama saudara sendiri satu kandung itu aja berbeda. Nah, ini sejak awal ditanamkan oleh para kiai bahwa perbedaan itu harus diakui dulu. Kalau sudah mengakui perbedaan, maka muncul yang namanya menghargai dan saling menghargai. Karena satu guru aja kadang-kadang, satu guru, satu pondok itu wawasannya santri itu berbeda-beda. Nah, inilah yang dipahami oleh warga. Nah, satu itu harus dipahami bahwa NU sejak lahir diajarkan perbedaan, karena sejak lahir disadarkan tentang perbedaan itu. Seterusnya saya ingin membahas masalah hukum. Tadi sesuai petunjuk Pak Kiai Nasir bahwa banyak pendapat dan keyakinan pendapat tentang bahwa orang Hindu, orang beragama hanya sholat saja, ibadah saja. Nah, ada yang berpendapat harus ikut berpolitik, ada yang dua-duanya, ada yang membuat partai politik. Nah, itu proses pendewasaan warga NU sendiri. Karena ketika kemarin itu kejadian politik tahun kemarin Pak Amin, itu banyak itu orang-orang warga NU yang protes itu. Enggak kebagian jatah dari menterinya kurang gitu. Nah, itu karena mereka lupa jadi diri NU itu bukan ingin menumpang kekuasaan, tapi orang NU itu murni tulus untuk membangun negara, tidak rebutan kursi. Itulah ciri khas NU yang sebenarnya, tidak berebut kursi. Karena selama dipimpin orang-orang yang tujuan NU yaitu mensejahterakan orang banyak, bersifat adil terhadap sesama agama, tidak masalah sebagai kita NU sebagai lembaga kontrol. Karena banyak itu perdebatan di warga NU sendiri, di chat-chat saya itu di grup-grup Jawa Tengah itu ya perdebatan seperti itu. Akhirnya muncullah para kiai yang berbicara menenangkan, yaitu NU, orang warga NU tidak boleh berebut kursi karena NU itu tidak untuk merebut kekuasaan, tapi sebagai kekuatan sosial kontrol, sebagai ibadah murni. Kalau niat ibadah, ya kalau dikasih ya diterima. Kalau enggak ya jangan jadi penyakit di dalam duri pemerintahan. Harus legowo. Jadi dasar hukum, kenapa orang NU itu harus pandai? Satu,
Orang NU memang harus pandai, karena mau ibadah atau melakukan perbuatan baik itu harus punya kekuasaan, harus punya power. Kalau di Islam zaman dulu khalifah-khalifah itu Abu Bakar ya, sangat ditakuti ya. Tapi zaman sekarang itu orang harus ahli di dalam ilmu hukum, ilmu politik. Kalau ilmu hukum itu sebenarnya hukum itu kan sama syariah atau fikih. Kalau dalam bahasa hukum itu alat untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, hukum di Indonesia itu kalau orang agama tidak paham, nanti bisa belok-belokkan oleh orang-orang punya kepentingan. Karena hukum itu kan banyak pecahannya. Contoh, hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, aturan perdata. Walaupun hukum itu dari Belanda ya, Indonesia itu dijajah 350 tahun oleh Belanda dan mengadopsi hukum Belanda. Hukum Belanda itu sangat bagus sebagai recommended untuk kehidupan sosial bernegara di Indonesia yang masyarakatnya majmuk. Tetapi hukum Belanda ini nggak mentah-mentah diterapkan di Indonesia. Semua itu saya sebagai praktisi hukum mengamati hukum-hukum di Indonesia itu sudah dimodifikasi oleh para pemimpin bangsa ini untuk disesuaikan dengan geografis